sebagai isyarat Nahdlatul Ulama dilahirkan untuk dunia. Dot adalah huruf yang paling dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, ana afsahu man nataqa bid-dad. Sayalah orang yang paling fasih mengucapkan dad. Artinya ada kebanggaan. Dan dalam lambang NU dad melintasi lambang, melintasi dunia, lambang daripada Nahdlatul Ulama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ghamara saffata ibadihi bila ta'ifi takhsis tawla wa amtinana wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa nazal ghilla min sudurihim fadallu fid dunya asdiqa wa a'wana wa fil akhirati rufaqa wa khillana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina yawmaz ziham wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yuna sayyidana Muhammadan as-sadiqul wa'dil amin ila bu'dil qiyam. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an ila yaumit tamam. Amma ba'd. Hadaratil qurama al-izza wal ulama al-amathil wal abajil mustasyarin PBNU hadir di tengah-tengah kita al-mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Anwar Mansur sekaligus sebagai Rais PWNU Jawa Timur, para jajaran syuriah, ada Kiai Idris Hamid, Wakil Rais Am Kiai Haji Anwar Iskandar, Katib Am Kiai Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, juga Sekjen, Kiai Haji Saifullah Yusuf atau HK, para ketua, ada wakil ketua umum Al-Habib Sayyid Hilal, juga para ketua PBNU yang hadir, pengurus PBNU dalam hal ini beliau Kiai Haji Anwar Mansur sebagai Rais Syuriah dan semua jajaran Syuriah, juga ketua PBNU Kiai Marzuki Mustamar, sekretaris PBNU dan semua ru'asa Syuriah PJNU se-Jawa Timur yang hadir dengan semua jajarannya, ketua Tanfidiyah se-Jawa Timur dan jajarannya, Banom,
lembaga, para bunyai yang hadir, rahimakumullah jami'an. Kenikmatan yang luar biasa kita ditautkan hati kita, terutama pagi hari ini, dari seluruh Jawa Timur hadir, bahkan di luar juga tampak penuh. Sebagai nikmat uzma, takliful qulub, pertautan hati, bahkan mudah-mudahan ini menjadi ribatul qulub, murabatoh antara hati kita. Kalau ribatul qulub sudah terjadi bersemayam dalam hati kita, maka tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa khawatir kita untuk menyampaikan kebenaran. Dan inilah yang kita butuhkan saat-saat sekarang ini, di saat kita sebentar lagi merayakan 1 abad sebuah peralihan yang besar dan keberuntungan, bejo kemayangan bagi kita semuanya, ditakdirkan oleh Allah menjadi pengurus yang insya Allah mengikuti 2 masa yang sangat besar, dari abad 1 masuk ke abad yang kedua. Tentu hal ini sulit dicapai oleh pengurus-pengurus sebelumnya dan mungkin sesudahnya butuh waktu 100 tahun lagi. Para kiai, para hadirin, para bunyai rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama dilahirkan tiada lain dalam rangka perkhidmatan. Berkhidmat pada agama Allah. Berkhidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmat pada Islam dan berkhidmat pada umat Islam, bahkan umat dunia, sebagai bentuk rahmatan lil alamin ini. Maka di abad yang pertama menjelang masuk ke abad yang kedua, PBNU sudah punya semangat untuk menduniakan Nahdlatul Ulama, mendotkan nusa internasional bumi, putaran bumi ini sebagaimana lambang Nahdlatul Ulama. Dotnya ini adalah melintasi gambar bumi, sebagai isyarat Nahdlatul Ulama dilahirkan untuk dunia. Dot adalah huruf yang paling dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, ana afsahu man nataqa bid-dot. Sayalah orang yang paling fasih mengucapkan dot. Artinya ada kebanggaan. Dan dalam lambang NU, dot melintasi lambang, melintasi dunia, lambang daripada Nahdlatul Ulama itu. Para kiai, para hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu kita butuh persatuan, mengokohkan satu langkah. Karena memang NU dilahirkan tiada lain adalah untuk mewujudkan persatuan, satu langkah. Hal itu tertuang dalam visi misi Nahdlatul Ulama tentang kelahiran untuk menghadapi berbagai macam kelompok yang memang mereka bertujuan untuk lidfi'u nurallah, untuk memadamkan nur Allah. Tanpa persatuan, tanpa ittihad, tanpa ittifaq, akan sulit cita-cita yang mulia yang besar ini bisa kita wujudkan.
Kan Islam itu sendiri sebagaimana sahabat Umar menyatakan la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wa la imarata illa bi ta'atin. Faman sawwadahu qaumuhu ala fikhin kana hayatan lahu walahum. Wa man sawwadahu qaumu ala ghairi fikhin kana halakan lahu walahum. Au kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya tidak akan terwujud cita-cita Islam yang begitu besar. Islam tidak akan dikenal. Islam tidak akan menjadi tatanan kehidupan. Kecuali di situ pasti ada pemeluk-pemeluknya, para jamaahnya. Jamaah tidak akan bisa tandim tertib dalam satu langkah, dalam satu tujuan, satu idealisme, tanpa ada imarah kepemimpinan. PBNU, PWNU, PJNU, MWJ, ranting, anak ranting. Ini imarahnya. Imarah kepemimpinan tidak akan bisa berjalan dengan baik, bahkan mungkin mati di tengah jalan, gagal, kecuali dengan ketaatan-ketaatan. Baik dari PW, PC, MWJ, ranting, dan sebagainya. Istilahnya dalam satu komando. Ini adalah merupakan khas Islam itu sendiri. Dan Nahdlatul Ulama adalah merupakan miniatur Islam itu. Apa yang diperintah Islam, yaitu diperintah Nahdlatul Ulama. Apa yang dilarang Islam, yaitu dilarang oleh Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, sebagai momentum penting dalam kehidupan kita, monggo mari. Mungkin sebentar lagi PBNU dan semua PW, PC, MWC ranting, anak ranting akan bersama-sama mensyukuri atas nikmat Allah yang besar ini. Ada Gusmen sudah hadir, masih di perjalanan. Yang mungkin nanti ada koordinasi agar betul-betul pelaksanaannya menjadi baik, indah, cantik dan semua digerakkan mulai pengurus harian sampai lembaga dan banomnya. Para hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu makna khidmat itulah yang harusnya betul-betul mendominasi nawaitu kita. Kalau memang khidmat, dan khidmat itu adalah sebuah bentuk dari ubudiyah kita. Sifat manusia yang tertinggi adalah manakala mereka disebut abdun. Dan abdun itu adalah mereka-mereka pelaku-pelaku perkhidmatan itu. Dan kita ketahui NU adalah organisasi ulama atau perkhidmatan para ulama. Oleh karena itu sebagai iftitah yang nantinya akan banyak diterangkan oleh ketua umum, hanya kami minta mari perkhidmatan ini betul-betul lebih menonjol. Kita tampakkan. Dan insya Allah kalau demikian apa yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna syaitana wa firyatin inna iblis yai'as ayya'budahul musallun fi hadil jazirah wa firyatin bila kalimat lafaz jazirah
walakin wa innama tawalakin bitakhrij bainahum au kama qala. Setan atau iblis sudah angkat tangan, putus asa, tidak punya kemampuan untuk mengembalikan orang-orang yang musallun, orang yang mukminun, orang yang muslimun untuk kembali menyembah mereka, untuk kembali mendewa-dewakan mereka. Mereka sudah putus asa. Tapi iblis dan setan punya senjata yang namanya at-takhrij bainahum, mengadu domba. Ya. Pembisik-pembisik yang membuat ketidaktenangan. Apalagi ini dekat-dekat dengan tahun 2004, tahun politik. Oleh karena itu kokohkan, mantapkan, kita hanya khidmat di Nahdlatul Ulama. Yang lain-lain mari kita minta atau istifta pada jam'iyah, kepengurusan jam'iyah yang lebih tinggi, setingkat di atasnya yang lebih tinggi, sampai ke PB, dan PB punya para mustasyarin, para ulama-ulama, dan tekad kita semua tiada lain adalah bagaimana Nahdlatul Ulama dilahirkan dari perut pesantren. Ya. Jadi kita juga tidak pernah atau selalu akan terus minta doa, minta arahan dari para pengasuh masyayikh ashabul ma'ahid, karena beliau-beliau inilah yang melahirkan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau Nahdlatul Ulama yang besar ini, yang sudah ratusan juta anggotanya, bahkan terbesar di dunia, kalau dijus-juskan adalah pesantren-pesantren itu sendiri. Semoga pertemuan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semuanya, menambah spirit dan sebagai vita strong kita untuk terus mendunia, terus bisa berdakwah, merangkul tidak memukul, membina tidak menghina, menyayangi tidak menyaingi, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai khutbah iftitah. Semoga ada nilai-nilai kebaikan bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kesalahan mohon diluruskan. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.